Halo teman-teman semua. Kali ini, Story 3M akan membagikan alur cerita manhwa yang berjudul The Iron Blood Necromancer Has Returned. Baiklah, tak perlu berlama lagi, langsung saja kita simak videonya. Pada chapter sebelumnya, Kang Hyuk dan Taeho datang ke pabrik pembakaran, di mana Changwoo memberitahu jika Hwang Kyo-ho berada di sana. Setelah meminta izin untuk masuk, Kang Hyuk dan Taeho sedang berjalan bersama, namun sepertinya tidak ada satu orang pun yang sedang menunggunya. Namun tak lama, seseorang datang sambil mengatakan jika mereka sangat gugup ketika menerima tamu yang tidak terduga. Orang sombong itu memperkenalkan dirinya sebagai Kim yang bertanggung jawab atas pabrik pembakaran Serikat Gargowa semenjak dirinya kembali ke bumi. Kim mengatakan jika dirinya mendapatkan telepon dari Changwoo bahwa kakak dari almarhum ketua serikat sebelumnya akan datang kemari. Kim menanyakan apakah bisa dia memberitahu alasan kenapa dia ingin sekali bertemu dengan Hwang Kyo-ho meskipun mereka belum pernah saling bertemu. Kang Hyuk mengatakan jika dia tidak perlu tahu dan sebaiknya dia segera membawakan Hwang Kyo-ho padanya selagi dirinya masih memberikan kesempatan. Kim mengatakan bukankah sedikit tidak menyenangkan berbicara dengan Kang Hyuk karena berbicara tidak sopan dengannya ketika baru pertama kali bertemu. Seseorang kemudian mengatakan agar Kang Hyuk tidak mencoba untuk menggunakan nada seperti memerintah mereka di sini karena Kang Min tidak memiliki urusan lagi dengan kuil Gargowa. Kim merasa agak jengkel dengan sikap kakaknya Kang Min karena orang iri tidak memiliki tanda-tanda emosi sama sekali di matanya. Kang Hyuk mengatakan agar dia segera membawakan Hwang Kyo-ho kemari, tapi Kim masih mengatakan jika dia harus memberitahunya alasan kenapa dia ingin sekali bertemu dengan Hwang Kyo-ho, sebab mereka tidak menjual anggota mereka pada orang lain. Kang Hyuk mengatakan jika dia hanya memiliki satu kesempatan, tapi Kim malah bercanda dengan mengatakan kenapa tidak memiliki 2 atau 3 kesempatan lagi. Kang Hyuk mengatakan jika orang yang dirinya sedang cari adalah Hwang Kyo-ho, jadi dirinya tidak perlu memberikan alasan apapun kenapa dia ingin sekali bertemu dengannya. Kim mengatakan jika pemimpin Serikat Gargowa bukanlah Kang Min lagi, jadi tidak ada tempat untuk kakaknya Kang Min datang dan memerintah mereka seenaknya. Kang Hyuk tentunya merasa ingin sekali tertawa, tapi Kim tidak paham dan tentunya marah sambil menanyakan apakah dia sedang mengejeknya. Dalam hati, Kang Hyuk menanyakan pada Desmond ada berapa banyak jiwa yang mengawasi dirinya saat ini, dan Desmond mengatakan jika di sekitar raja ada sekitar 25 jiwa yang sedang mengawasi. Kang Hyuk ingin agar Desmond segera menunjukkan lokasi mereka semua yang sedang mengawasi dirinya karena ia akan segera memulai pembantaiannya. Kang Hyuk kemudian mengatakan bangunlah, tapi orang-orang bodoh malah tertawa sambil mengatakan agar mereka segera bangun dan tidak tidur saat diceramahi oleh Kang Hyuk. Mereka yang meremehkan Kang Hyuk mengatakan mungkin akan menyenangkan untuk bermain dengannya sebelum membunuhnya, tapi sayangnya pasukan Kang Hyuk sudah bangkit terlebih dulu. Semua karyawan pabrik pembakaran tentunya langsung terkejut dengan kemunculan skeleton yang begitu banyak, namun sayangnya semua itu sudah terlambat karena para skeleton langsung menyerang mereka tanpa ampun. Melihat para skeleton yang menyerang anggotanya tanpa ampun, Kim tentunya tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat kekuatannya Kang Hyuk. Namun seketika itu, Kim langsung menembakkan pistolnya ke arah skeleton dan tampaknya peluru yang digunakannya bukanlah sembarangan peluru. Kang Hyuk tentunya berpikir apakah peluru yang digunakan orang itu untuk menembus tulang skeleton adalah peluru sihir. Tampaknya, dugaan Kang Hyuk sepertinya cukup benar karena peluru yang ditembakkan oleh Kim telah terisi oleh mana dan membuat pistolnya bisa mengeluarkan peluru sihir. Beberapa skeleton tampaknya terus ditembaki oleh Kim hingga kepala mereka langsung pecah, terlebih peluru itu bisa menembus kepalanya. Kim tentunya merasa sangat kesal karena orang itu berani-beraninya menggunakan serangan kejutan padanya, tapi untuk sekarang dirinya harus kabur terlebih dulu. Namun di saat Kim sedang berusaha untuk kabur dari mereka, tampaknya dia juga harus bersiap untuk menghindari serangan yang akan datang padanya. Para skeleton tampaknya terus melempari Kim menggunakan pedang mereka, tapi Kim sepertinya masih bisa menghindari serangan tersebut. Sambil bergelinding ke sana kemari, Kim mencoba untuk menghindari serangan skeleton sembari kabur dan melakukan serangan balik. Namun sayangnya, peluru yang ditembakkan oleh Kim hanya bisa menargetkan satu skeleton saja dan membuat skeleton lainnya bisa mendekatinya dengan cukup mudah. Para skeleton yang berhasil mendekati Kim tentunya langsung menangkapnya supaya tidak bisa kabur, tapi Kim dengan cepat menembakkan pelurunya ke arah tombol alarm berbahaya. Hanya saja, setelah Kim menembakkan peluru tersebut, skeleton yang berada di depannya langsung menusuknya dan membuat Kim berteriak kesakitan.
Sebagai seorang penembak, mendapatkan luka di bagian tubuh sebelah kanannya tentunya akan membuat Kim jadinya akan kesulitan untuk menembak. Namun sepertinya, Kim bukanlah orang yang akan menyerah begitu saja, sebab dia saat ini masih sanggup untuk menembak beberapa skeleton di dekatnya. Kim benar-benar kesal karena para skeleton ini sangatlah banyak. Terlebih lagi, tanpa menggunakan peluru sihir, dirinya tidak akan bisa mengalahkan para skeleton itu. Sambil menyiapkan peluru sihirnya, Kim bergumam jika hal semacam ini tidak akan bisa mengalahkannya, dan dia akan membuat mereka hancur berkeping-keping. Setelah mengumpulkan dan membuat peluru sihir, Kim langsung menembakkan pistolnya tepat ke arah salah satu skeleton yang mencoba mendekatinya. Sayangnya, kekuatan dari peluru sihir itu tampaknya sangat kuat, hingga membuat Kim harus terpental ke belakang setelah menembakkannya. Anggota lain yang baru saja sampai tentunya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi Kim menyuruh agar mereka segera mengambil senjatanya dan memusnahkan mereka semua. Sambil dikejar para skeleton itu, Kim berusaha untuk kabur dari mereka secepat mungkin, bahkan wajah Kim sekarang terlihat lebih bagus dengan ekspresi ketakutan. Sambil menggigit bibirnya, Kim merasa sangat kesal karena kakaknya Kang Min itu malah membuat dirinya kerepotan seperti ini, padahal mereka berdua sama-sama returner. Sambil berteriak penuh amarah, Kim mengatakan jika dirinya akan membuat Kang Hyuk bernasib sama seperti adiknya, tapi Kang Hyuk masih santai-santai saja. Sekarang kita diperlihatkan sedikit masa lalu dari Kim setelah dia kembali ke bumi, di mana dia merasa sangat nyaman dalam membunuh seseorang yang lebih lemah darinya. Setelah dia kembali sebagai seorang returner, dia ditugaskan sebagai tukang bersih-bersih yang mengurus soal para pengkhianat ataupun mencari informasi. Namun tentu saja, Kim tidak pernah peduli dengan nyawa yang tidak bersalah dan akan menggunakan kekuatannya untuk membunuh mereka sesuka hati. Tapi sekarang, dia sangat kebingungan karena harus menghadapi sekumpulan skeleton dan dirinya terlalu nyaman hidup di bumi hingga kemampuannya jadi tumpul. Dari semua waktu yang ada, Kim berpikir kenapa dirinya harus menghadapi seorang necromancer yang berbahaya, terlebih itu adalah kakaknya dari hunter terkuat di bumi. Namun tak lama, alarm darurat yang sebelumnya dibunyikan akhirnya telah mendatangkan bantuan bagi Kim dan membuatnya bisa sedikit menghindari serangan para skeleton itu. Kim yang melihat anggotanya sudah datang tentunya menyuruh agar mereka semua segera membunuh para skeleton itu, tapi anggota itu ingin agar kedua tim meminum obat terlebih dulu. Setelah meminum obat penyembuhan, Kim menyuruh agar mereka semua tidak meremehkan Kang Hyuk dan segera membunuhnya berserta dengan orang yang mengikutinya itu. Taeho mengatakan agar Kang Hyuk berhati-hati sebab para skeleton sangatlah lemah dengan peluru sihir, apalagi yang telah dilapisi menggunakan kekuatan suci, tapi Kang Hyuk mengatakan tidak usah khawatir. Tak lama, sekelompok orang dengan perlengkapan baju mirip Densus 88 anti teror akhirnya keluar dan mereka juga telah dipersenjatai dengan senapan sihir. Sekelompok orang itu tentunya langsung menembaki para skeleton yang mencoba untuk mendekati mereka. Namun sayangnya, para skeleton itu dengan cepatnya langsung menghindari semua tembakan peluru sihir tersebut. Bahkan, para skeleton itu dengan pintarnya mencari tempat untuk bersembunyi dan mencari kesempatan untuk menyerang balik. Dengan wajah yang sangat terkejutnya, Kim bertanya-tanya, memangnya skeleton macam apa yang bisa memperhitungkan arah peluru sekaligus menghindarinya? Di samping itu, selagi Kim beserta dengan bawahannya sedang sibuk mengalahkan pasukan skeleton, Kang Hyuk nampaknya juga mulai memperkuat pasukannya. Tampaknya, Kang Hyuk menggunakan para korban yang telah mati sebagai tumbal untuk membangkitkan undead sebagai pasukan barunya. Rambut hijau mengatakan ini sungguh sial karena mereka harus melawan seorang necromancer, dan Kim menyuruh agar yang lainnya segera mengambilkan senapannya di dalam gudang. Hanya dengan sekali perintah, Kang Hyuk menyuruh agar semua undead yang telah dibangunkannya segera menyerang pasukannya Kim sampai tidak tersisa satupun. Dengan barbarnya, pasukan undead itu mulai membantai pasukannya Kim, bahkan beberapa dari mereka tidak bisa bertahan lama melawan mereka. Meskipun begitu, beberapa dari mereka masih sempat bertahan sambil berpindah tempat agar mereka bisa menuju ke tempat yang lebih aman. Salah satu anggota Kim yang sudah terpojok dengan serangan undead itu tampaknya lebih memilih untuk melemparkan bom dan hancur bersama dengan mereka. Di sisi lain, Kim masih mencoba untuk mencari jalan kabur dari kejaran Kang Hyuk, bahkan dia sampai mengabaikan bom bunuh diri dari salah satu anggotanya. Kang Hyuk tentunya tidak akan membiarkan orang itu mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri, dan dia memerintahkan para undead untuk segera mengejarnya. Kim yang sudah kepanikan tentunya memarahi anak buahnya untuk segera membunuh mereka semua, sebab jika semakin lama, mereka sendiri yang akan dirugikan.
Rambut hijau mengatakan jika mereka bukanlah andit biasa karena mereka seperti memiliki banyak pengalaman pertempuran. Terlebih, tidak ada yang pernah secepat dan sekuat ini di bumi. Setelah masuk ke salah satu ruangan, Kim langsung menutup dan mengunci pintunya supaya para andit itu tidak bisa mengejar mereka lagi. Sayangnya dari luar ruangan itu, pasukan skeleton sudah mulai mendekati pintunya dan bersiap untuk menghancurkan kepalanya Kim. Baru saja mereka berdua merasa sedikit lega, Kim dan rambut hijau harus dikejutkan dengan kemunculan para undead yang telah menjebol temboknya. Rambut hijau tentunya merasa jika ini sungguh sial karena skeletonnya ternyata lebih kuat daripada perkiraan, bahkan sampai bisa menjebol temboknya. Namun ketika rambut hijau akan menembakkan senapannya, salah satu skeleton dengan cepat langsung menebas kepalanya. Tidak hanya itu, skeleton yang baru saja menebas kepala orang, sekarang dia malah mengoper kepala rambut hijau ke arah Kim seperti seorang pemain sepak bola handal. Kim tentunya langsung mencoba untuk kabur dari mereka karena dirinya tidak memiliki senapan apapun untuk melawan pasukan skeleton itu. Dari jarak agak kejauhan, Kim berpikir jika semua mimpi buruk ini pasti akan berakhir jika dirinya bisa membunuh nekromancernya. Terlebih Kang Hyuk harusnya sangatlah lemah. Kang Hyuk sendiri tampaknya sudah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Kim, tapi Kang Hyuk masih sangat tenang dengan situasinya sekarang. Setelah melompat untuk bisa kabur dari para skeleton itu, seseorang langsung melemparkan senjata miliknya dan Kim tentunya langsung bergegas menggunakan senjatanya itu. Hanya setelah mendapatkan senjatanya tersebut, Kim langsung memiliki kesempatan untuk melakukan perlawanan balik pada para skeleton itu. Dengan wajah yang penuh percaya dirinya, Kim langsung menembakkan shotgun miliknya dan membuat skeleton itu harus terkena serangan telak. Kim benar-benar merasa sangat bersemangat dan penuh kebahagiaan karena dirinya akhirnya bisa membalaskan semua penghinaan ini kepada Kang Hyuk. Kang Hyuk sendiri tampaknya juga ikutan senang melihat Kim sudah mendapatkan kebahagiaannya karena itu mungkin akan lebih menyenangkan. Tak hanya Kim, beberapa anggota lainnya juga telah mempersenjatai diri mereka menggunakan sebuah panah yang telah dilapisi dengan sihir. Terlebih lagi, panah yang mereka gunakan juga bisa meledak setelah ditembakkan dan membuat beberapa skeleton juga harus terkena serangannya. Kang Hyuk dan beberapa skeleton lainnya tampaknya cukup senang melihat adanya kembang api yang begitu meriah di kala mereka sedang bertempur. Pasukan skeleton yang berada di dekat Kang Hyuk sekarang ini diperintahkan untuk menyerang habis-habisan pasukan Kim yang sudah mendapatkan harapan hidup. Pria berambut merah yang sebelumnya membawa panah tentunya jadi kepanikan karena para skeleton itu sekarang malah semakin agresif menyerang. Namun sungguh malang nasibnya, orang yang dia lawan bukanlah sembarangan orang dan dia tidak bisa bertahan lebih lama karena para skeleton itu sudah menusuknya. Masih belum cukup dengan pasukan undeadnya yang sekarang, Kang Hyuk masih terus membangkitkan orang-orang mati menjadi pasukannya. Terlebih saat ini, Kang Hyuk telah membangkitkan skeleton dengan kemampuan memanah dari salah satu anggota Kim yang barusan dibunuh tersebut. Sekarang, pasukan undead Kang Hyuk sudah bertambah semakin kuat lagi dengan adanya skeleton yang bisa menyerang dari jarak jauh. Taeho tentunya sangat terkejut karena dirinya tidak pernah menyangka bahwa Kang Hyuk bisa memanggil skeleton pemanah karena skeleton semacam itu termasuk cukup langka. Kang Hyuk tentunya menyuruh agar skeletonnya segera menyerang Kim yang sedang sibuk menembaki pasukannya. Skeleton pemanah kemudian langsung menyiapkan serangannya dan sesegera mungkin menembakkan panahnya ke arah Kim. Tentu saja, karena skeleton itu sudah dibangkitkan dari seorang pemanah, tembakan skeleton itu bisa menaiki Kim dengan tepat sasaran. Hanya setelah Kim terkejut dengan serangan panah tersebut, salah satu skeleton jarak dekat langsung mendatangi Kim dan bersiap untuk menyerangnya. Seketika itu, skeleton yang berhasil menangkap kepala Kim langsung membenturkan kepalanya ke tanah hingga membuat pijakan mereka jebol. Sebagai kejutan, para skeleton lainnya tampaknya juga sudah selesai menghabisi anggota Kim yang tersisa dan hanya menyisakan dia seorang. Melihat Kang Hyuk yang sudah datang dengan sendirinya, Kim sambil gemetaran dan ketakutan mengatakan, "Dasar monster," padahal dia sendiri kelakuannya kayak binatang. Kang Hyuk tentunya mengatakan sepertinya dia sudah kehabisan trik murahan yang dibanggakannya, tapi Kim yang ketakutan menyuruh agar Kang Hyuk segera menjauh darinya. Dengan entengnya, salah satu skeleton langsung menusukkan belatinya ke salah satu kakinya Kim karena dia berani memerintah tuannya dan membuat Kim berteriak kesakitan. Kim tentunya gemetaran tiada henti, bahkan ketika dia sedang mencoba untuk mencabut belati yang ditancapkan di kakinya. Kim mengatakan apakah Kang Hyuk sadar dengan apa yang sedang dia lakukan sekarang dengan menghancurkan pabrik pembakaran dan melawan dirinya.
Kang Hyuk dengan santainya mengatakan semua ini tidak akan terjadi jika dia membawa Hwang Kyo-ho padanya, sebab dirinya hanya ada urusan dengan orang itu. Kim sambil ketakutan mengatakan memangnya apa yang akan dia lakukan pada Hwang Kyo-ho. Terlebih semua masalah ini tidak akan selesai hanya dengan Kang Hyuk membunuhnya. Kim mengatakan jika Kang Hyuk pasti akan menyesal setelah berani bertindak sejauh ini. Tapi skeleton yang sudah muak mendengar omong kosong itu tentunya langsung menendang kepalanya Kim. Kang Hyuk sendiri tampaknya tidak akan memberikan kesempatan apapun pada Kim yang meremehkan dirinya. Dan saat ini para skeleton sepertinya sedang bersiap untuk menggenjotnya. Kang Hyuk mengatakan sepertinya akan lebih baik jika dirinya menghajarnya sampai sekarat terlebih dulu sebelum menanyakan apa yang sebenarnya dirinya inginkan. Kim tentunya terus-menerus ditusuki oleh para skeleton dan membuatnya tersisa hingga dia ingin sesegera mungkin untuk dibunuh. Kang Hyuk mengatakan jika semua ini hanya akan membuang-buang waktunya dan dia pasti masih bisa menjalani kehidupan nyamannya. Kang Hyuk kemudian memberikan satu kesempatan lagi agar Kim segera memberitahukan padanya di mana keberadaan Hwang Kyo-ho saat ini. Kim mengatakan mending dia bunuh saja dirinya sekarang karena dia tidak akan mendapatkan informasi apapun terkait dengan Hwang Kyo-ho. Kang Hyuk yang sudah muak tentunya mengatakan sungguh memalukan, padahal dirinya hanya memberikan kesempatan untuk dia bisa hidup, sebab dirinya bisa mendapatkan informasi apapun yang dia mau. Kim yang tidak paham tentunya menanyakan memangnya bagaimana bisa dia mendapatkan informasi ketika dirinya tidak memberitahunya sama sekali. Kang Hyuk mengatakan dia akan mengatakan semuanya padanya setelah dia mati, tapi Kim mengatakan meskipun dia membunuhnya, dia tidak akan mendapatkan informasi apapun. Kang Hyuk mengatakan jika dia pasti sudah salah paham, sebab tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan kekuatannya. Kang Hyuk kemudian menyuruh agar skeleton itu segera membunuhnya, dan seketika skeleton itu menusukkan belatinya ke arah jantungnya Kim. Desmond yang mengawasi Kang Hyuk tentunya memberitahu jika 25 jiwa yang sedang berada di lokasinya sekarang sudah dirinya kumpulkan, dan Kang Hyuk mengatakan kerja bagus. Kang Hyuk kemudian mengaktifkan Vision of Death dan Kang Hyuk mengetahui percakapan Kim dengan Chang Wo di mana Hwang Kyo-ho saat ini sedang menuju klub sebelumnya. Kang Hyuk tentunya langsung mengajak Taeho untuk segera kembali ke klub dan Taeho menanyakan apa yang akan Kang Hyuk lakukan ketika kembali ke sana. Kang Hyuk mengatakan jika dia akan segera tahu setelah mereka sampai di klub itu, jadi sebaiknya mereka segera kembali ke sana. Taeho yang panik tentunya menanyakan bagaimana dengan pabrik pembakaran dan Kang Hyuk menanyakan apa maksudnya. Taeho mengatakan Kang Hyuk baru saja menghabisi mereka semua, jadi tak lama lagi mereka pasti akan segera menghubungi mereka dan jika tidak ada jawaban, mereka pasti akan curiga. Kang Hyuk menanyakan apa inti dari semua perkataannya barusan dan Taeho mengatakan jika Serikat Gargoa pasti akan membalas Kang Hyuk.